Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid As-Sunnah Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi Jumbangan Pare Kediri rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian Kitab Tauhid di juz yang kedua. Kita masuk pembahasan yang ke-11, Al-Hadiya Asyara yang ke-11, berjudul Al-Imanu Sababu Khusulil Qawli Thabit. Al-Iman, iman merupakan sababu, salah satu sebab Husulil qawli tsabiti, didapatkannya, diperolehnya ucapan yang teguh. Jadi seorang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan yang teguh apabila seorang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, surat nomor 14 ayat nomor 27, qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah menyatakan, yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah akan meneguhkan kepada orang-orang yang beriman. Allah akan memberikan keteguhan bil qawli tsabiti, dengan ucapan yang teguh. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang beriman. Allah akan meneguhkan ucapan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah berfirman, wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang berbuat kezaliman. Karena mereka orang-orang yang zalim memilih jalan kesesatan, maka Allah membiarkan mereka dalam kesesatannya. Wa yaf'alullahu ma yasha', dan Allah berbuat sebagaimana yang Dia kehendaki. Ayat yang mulia ini ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan meneguhkan untuk orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, huwa la ilaha illallah, yang dimaksud dengan ucapan yang teguh adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna al-qauli tsabit, ucapan yang teguh, yaitu ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Warawan Nasa'i
Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dalam sunannya Anil Bara'i radhiyallahu an, dari sahabat Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala, Al-Bara' berkata, qala, Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah meneguhkan kepada orang-orang yang beriman bil qauli tsabiti, dengan ucapan yang teguh, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat. Al-Bara, sahabat Rasulullah ini mengatakan, nazalat fi adabil qabri. Ayat ini turun terkait dengan azab siksaan yang ada dalam kubur. Yuqalu, akan ditanyakan nanti kelak, man rabbuka, siapa sesembahanmu? Fayaqulu, maka seorang di dalam kuburnya, jika dia benar-benar orang yang diberi ucapan yang teguh, mampu menjawab, Rabbiyallahu, Rabbku adalah Allah, wa dini dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan agamaku adalah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah jawaban atas pertanyaan wa ma dinuk, dan apa agamamu. Dan di pertanyaan yang ketiga tidak disebutkan di sini. Kemudian waman nabiyuk, siapa nabimu? Maka seorang yang dia diberi ucapan yang teguh, dia akan menjawab, Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika qauluhu, maka itulah firman Allah yang berbunyi, yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah akan meneguhkan kelak bagi orang-orang yang beriman bil qauli tsabiti, dengan ucapan yang teguh, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat. Kesimpulan dari ayat ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang terdapat dalam surah Ibrahim, surah nomor 14, ayat yang ke-27 ini, bahwa orang-orang yang beriman akan diteguhkan ucapannya ketika hendak meninggal dunia, dan itu masih dalam kehidupan dunia, dan ketika di alam akhirat, saat pertama kali dia ditinggalkan oleh peziarah, maka datanglah dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dua malaikat ini mendudukkan dirinya, kemudian bertanya kepada dirinya tentang 4 pertanyaan. Dalam satu riwayat tentang 5 pertanyaan. Ketiga pertanyaan itu, ya, dalam satu riwayat tentang 3 pertanyaan, dalam riwayat yang lain tentang 4 pertanyaan. Adapun riwayat yang berbunyi 3 pertanyaan, akan ditanya dia dalam kuburnya oleh dua malaikat Allah. Yang pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Jika dia orang beriman, dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kemudian dia akan ditanya, wa ma dinuk, apa agamamu? Kalau dia orang yang beriman, dia akan menjawab, dini al-Islam, agamaku adalah agama Islam. Atau dalam riwayat ini, dini dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agamaku adalah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu? Maka orang yang beriman akan menjawab, Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya ditanyakan tentang 4 pertanyaan, dan pertanyaan yang keempat adalah wa ma amaluk, apa amalanmu? Kalau dia berbuat amal soleh, maka dia akan menjawab amal-amal yang soleh yang pernah dia perbuat di dunia akan disebutkan di hadapan dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun jika yang ditanya adalah orang-orang yang tidak beriman, dia akan menjawab ketika ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? La adri. Begitu jawabannya. La adri. Saya tidak tahu jawabannya. Ditanya lagi, wa madinuka? Jawabannya, la adri. Saya tidak tahu. Kemudian ditanya lagi, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Jawabannya tetap sama. La adri, saya tidak tahu. Maka ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ketika di alam kuburnya, dia sanggup menjawab ketika pertanyaan malaikat atau keempat pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab alam kubur adalah alam persinggahan pertama kehidupan akhirat yang abadi. Apabila dia selamat dan mampu menjawab pertanyaan ini, maka seterusnya dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadisnya Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, kalau dia adalah orang-orang yang sanggup menjawab 3 pertanyaan ini,
akan didatangkan seorang yang tampan, yang bersih, yang wangi. Kemudian dia bertanya, siapakah engkau? Maka dia menjawab, aku adalah amal solehmu. Dan ditunggui sampai hari kiamat, dilapangkan kuburnya, diberi sinar dalam kuburnya. Adapun sebaliknya orang-orang yang tidak beriman, dia didatangkan seorang yang buruk rupa, busuk baunya, membawa pentungan dari besi. Kemudian dia dipendung dengan sekali pentungan, maka remuk semua tubuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan disempitkan kuburnya, gelap dalam kuburnya, ditunggui oleh seorang yang buruk rupa, dan ditanyakan, siapakah engkau? Aku adalah amalmu yang buruk. Inilah berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka pelajari kembali ya surat Ibrahim surat nomor 14 ayat 27 ini. Keutamaan bagi orang-orang yang beriman, Allah akan meneguhkan bagi orang-orang yang beriman, diberi ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupannya nanti kelak di akhirat, kehidupan yang abadi. Demikian para jamaah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.